Ini adalah kisah nyata seorang perawat yang ternyata merupakan pembunuh berantai. Diduga, ia sudah merenggut ribuan nyawa pasiennya sendiri. Kali bertahun-tahun, tak ada yang mengetahui perbuatannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Charles Cullen, sang perawat yang dijuluki malaikat maut, memiliki masa kecil yang sangat berantakan. Ketika masih sangat kecil, Charles sudah harus tinggal ayahnya karena sakit. Lalu di umur 17 tahun, ibu Charles yang sangat ia sayangi tewas dalam kecelakaan mobil. Charles terpaksa harus hidup sendirian tanpa kasih sayang orang tuanya. Karena minimnya kasih sayang, Charles tumbuh jadi orang yang tertutup. Selama ia bersekolah, Charles selalu memilih untuk sendirian dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Dan karena wataknya pendiam, selama masa remaja ia dibully tanpa henti oleh teman-temannya. Depresi akan nasib hidupnya, Charles sempat melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya hingga 20 kali lebih. Namun, percobaannya terus gagal, dan Charles terus dapat melanjutkan hidupnya hingga lulus SMA. Setelah lulus SMA, Charles melanjutkan pendidikannya di Angkatan Laut Amerika. Ternyata ia punya mimpi menjadi pelaut karena terinspirasi film-film tentang kapal selam yang ia suka tonton semasa kecil. Pelatihan dasar ia tuntaskan. Tes psikologis pun Charles lewati dengan baik. Lalu, berkat niatnya yang besar, hanya dalam beberapa tahun, Charles dinobatkan untuk naik pangkat. Charles resmi jadi kru kapal selam di Angkatan Laut Amerika. Tapi baru setahun bertugas, perilaku aneh Charles mulai muncul. Ia kembali murung dan kadang bertingkah membahayakan diri. Hal ini terjadi beberapa kali. Tapi puncaknya terjadi ketika atasan Charles menemukan Charles sedang duduk di meja pengendali rudal, mengenakan masker bedah, sarung tangan, dan baju operasi. Perilaku anehnya membuat Charles akhirnya dihukum berat. Charles dipindah tugaskan ke departemen lain berkali-kali tanpa tugas yang jelas. Lalu tak beberapa lama kemudian, Charles dipecat secara tidak terhormat. Tapi Charles justru tak bersedih, ia justru melihat sebuah peluang besar baru. Charles seperti yakin akan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Amerika di saat itu sedang mengalami krisis tenaga kesehatan. Banyak rumah sakit kekurangan perawat. Melihat ini, Charles pun melamar ke sebuah sekolah ilmu keperawatan. Tak memakan waktu lama, Charles pun lulus dengan predikat lulusan berprestasi. Salah satunya berkat pengalamannya di Angkatan Laut. Dengan portfolio ini, Charles pun langsung diterima pekerjaan di sebuah rumah sakit di New Jersey. Dari sinilah, obsesi keji Charles dapat mulai diwujudkan. Setelah setahun bekerja di rumah sakit, Charles akhirnya memulai aksi pertamanya. Charles menyuntikkan dosis obat yang sangat berlebihan ke seorang pasien tua tak berdaya. Sang pasien pun merenggang nyawa hanya dalam hitungan jam kemudian. Seperti ketagihan, Charles mulai menghabisi pasien-pasien berikutnya. Tak peduli mau pasien menghidap penyakit ringan atau berat, Charles menyergap suntikan mautnya ke para pasiennya secara berantai. Lonjakan kematian yang terus meningkat membuat pihak rumah sakit melakukan penyelidikan. Charles yang merasa rumah sakit mulai mencurigai kejanggalan kematian para pasiennya. Charles pun tak lama mengulurkan diri agar dia tidak ketahuan. Charles kemudian melamar ke rumah sakit lain dan diterima. Tanpa ada kecurigaan apa-apa dari pihak rumah sakit, Charles mulai bekerja dan melakukan rutinitasnya. Tapi korban mulai berjatuhan lagi. Di rumah sakit ini, tanpa waktu lama, Charles merenggut nyawa beberapa pasien di sana. Bahkan, Charles mulai mengoperasinya dengan cara baru. Ia menyuntikkan dosis mematikannya ini ketika para pasien sedang tertidur. Ada salah satu pasien yang sempat terbangun ketika disuntik. Tapi menyedihkannya, tak ada yang percaya ketika sang pasien memberikan kesaksian. Sang pasien pun tak lama kemudian meninggal. Dan Charles pun tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Sudah lihai dengan aksinya, tiap beberapa tahun sekali, Charles terus pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Ia semakin lihai menutupi jejaknya. Charles selalu bersikap profesional. Charles selalu menghapus catatan medis para korbannya. Dan ketika kecurigaan datang, ia langsung pindah ke rumah sakit selanjutnya. Charles seperti tak terhentikan, hingga pada suatu hari aksi jahat Charles mulai runtuh. Perilaku Charles semakin aneh. Tidak hanya di rumah sakit, di rumahnya, Charles melakukan hal-hal di luar nalar. Hingga istrinya yang tidak tahan karena ulah Charles memutuskan untuk bercerai dengannya. Perilaku aneh Charles meliputi meracuni anjing peliharaannya sendiri, membakar buku anaknya,
hingga mencampur minuman tamu yang datang dengan bahan bakar. Situasi rumah tangganya ini membuat Charles sangat stres. Ia mulai bertingkah gila di pekerjaannya. Contohnya, seperti merusak halaman rumah rekan kerjanya dan menuduh rekan kerjanya perbuatan kriminal fiktif ke polisi. Tapi dari sinilah awal kehancuran Charles. Di suatu rumah sakit di mana Charles bekerja, ada seorang rekan kerja Charles bernama Amy yang mulai menyelidiki Charles secara diam-diam. Amy curiga karena sering melihat Charles bertingkah aneh. Kecurigaannya terbukti ketika Amy melihat catatan medis semua pasien Charles yang meninggal dengan kondisi tidak wajar. Amy pun segera melapor ke polisi. Penyelidikan pun berlangsung. Polisi menemukan banyak kejanggalan terhadap semua berkas pasien Charles. Polisi menemukan bukti bahwa Charles tidak yang bertanggung jawab atas kematian 29 pasiennya. Dengan potongan bukti ini, polisi mulai berkomplot dengan Amy. Suatu hari setelah jam kerja, Amy mengajak Charles untuk makan malam. Amy diam-diam sudah menggunakan mikrofon mata-mata. Di restoran, Charles terpancing oleh Amy untuk menceritakan beberapa kekejiannya. Dalam hitungan menit, polisi langsung menyergap Charles di restoran. Rekaman pengakuan dosa ini pun jadi barang bukti polisi untuk penangkapan Charles. Tak lagi dapat membela diri, Charles dengan keringat dingin menanti akan seberat apa penghukuman dirinya. Dalam interogasi, Charles mengaku menghabisi total 40 nyawa pasiennya secara sadar. Tapi, beberapa penyelidikan mengungkapkan jumlah dugaan yang lebih mengerikan lagi. Polisi mengkaitkan Charles dengan total 400 hingga 1000 nyawa korban yang hilang selama 16 tahun ia bekerja. Sungguh kejam dan sadis. Charles kemudian mencetak rekor dijatuhi salah satu hukuman terberat dalam sejarah Amerika. Ia dihukum 11 kali seumur hidup berturut-turut, dengan total 397 tahun masa kurung penjara. Ini artinya, Charles tidak akan dibebaskan sampai ia berusia 443 tahun. Ketika ditanya mengapa ia melakukan perbuatannya, Charles hanya menjawab ingin membantu pasien mengakhiri penderitaan para pasien. Tapi itu hanyalah kebohongan, karena banyak pasien yang Charles renggut nyawanya tak memiliki kondisi medis berat apapun. Begitulah kisah keji Charles Cullen, seorang perawat yang ternyata merupakan pembunuh berantai berdarah dingin. Sebuah profesi yang harusnya punya tugas utama menyelamatkan nyawa, tapi justru ia pakai untuk merenggut ribuan nyawa.